Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sarjana CCTV. Pada kesempatan kali ini saya ingin menunjukkan bagaimana cara untuk melakukan konfigurasi CCTV SPIS C6N ya teman-teman. Jadi ini mulai dari awal registrasi sampai dengan kita bisa menambahkan perangkat SPIS ke dalam handphone kita gitu ya. Oke, jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah sebelum kita melakukan pendaftaran di aplikasi. Terlebih dahulu pastikan teman-teman sudah menghubungkan kamera teman-teman ke power, dan kemudian pastikan juga di dalam kameranya atau di luar kameranya itu ada indikator lampu yang berkedip, itu pastikan sudah berkedip warna biru gitu ya. Nah, kalau sudah berkedip warna biru, sekarang teman-teman bisa masuk ke dalam aplikasi SPIS ya. Jadi buka aplikasi SPIS-nya. Apabila teman-teman belum download, silahkan download di Play Store ya. Cukup cari saja SPIS begitu, nanti akan ketemu gitu. Nah, kalau sudah terbuka seperti ini, teman-teman pastikan buat akun terlebih dahulu ya. Jadi kita perlu create new account ya, atau buat akun baru. Kemudian buat namanya, kemudian pilih negaranya. Nah, kalau sudah, kita bisa menggunakan email ataupun handphone begitu ya. Jadi ini bisa dipilih salah satu ya. Kalau misalkan teman-teman mau menggunakan handphone, tinggal gunakan handphonenya saja begitu. Nah, sebagai contoh ini 62, kemudian kita bisa ikutin nomor kita ya. Kemudian 859 misalkan 085974. Oke, seperti ini. Nah, kalau sudah ini keep me up to date the latest news, support and more from SPIS, ini opsional. Kalau saya lewatin saja. Kemudian kalau sudah, kita klik continue. Kemudian kita pilih I agree ya. Kemudian kita bisa buat password di sini. Ini hanya contoh, teman-teman nanti bisa buat password sendiri gitu ya. Nah, ini hanya contoh ya. Hanya contoh yang teman-teman nanti bisa berkreativitas sendiri. Yang penting terdiri dari huruf besar, huruf kecil, dan karakter ya, kalau misalkan mau lebih aman. Kalau sudah, kita klik create account. Nah, kita akan menerima SMS ya, yang nantinya sebagai konfirmasi gitu ya. Oke, kita tunggu sampai kita bisa mendapatkan ini kita bisa menunggu seperti ini. Oke, ini udah mendapatkan ini ya, udah mendapatkan kode, yaitu kodenya yang bawah ya, 9143. Sekarang kita ke sini. Ini kita cancel aja. 9143. Oke. Ini sukses. Kemudian kita bisa link email, atau kalau enggak enter homepage aja ya, masuk ke homepage aja. Oke. Nah, tampilannya adalah seperti ini kalau sudah teman-teman sudah login. Untuk memastikan teman-teman sudah login, klik di sini ya. Ini kita bisa lihat di my profile. Nah, kalau sudah terdaftar harusnya seperti itu gitu. Nah, kalau sudah, kita bisa klik add device ya. Nah, sebelum kita klik add device, kita siapkan dulu kameranya ya, terus kemudian cari di belakang kamera itu ada QR code. Kita bisa klik add device, terus kemudian kita pilih yang kamera ya. Kalau misalkan teman-teman perangkatnya kamera, pilih kamera. Kalau NVR atau DVR, pilih NVR atau DVR ataupun perangkat yang lain. Tapi di sini kita akan tambahkan kamera ya. Nah, kalau sudah, kita bisa scan seperti itu. Terus kemudian akan tertampil serial numbernya. Terus kemudian ada opsi device is power on kalau misalkan perangkat sudah dinyalakan.
dicentang saja. Kemudian kita klik next. Kemudian kalau sudah, kita klik start. Nah, kemudian ini kita checklist indikator of flashes blue kalau misalkan teman-teman sudah melihat indikatornya berwarna biru berkedip-kedip gitu ya. Kemudian kita klik next. Nah, kemudian di sini kita please select router wifi and enter password. Jadi kita perlu untuk wifi ya teman-teman. Nah, di sini saya akan menggunakan yang wifi network ini. Kemudian kita masukkan passwordnya. Ini adalah password wifi teman-teman ya. Nah, kalau sudah, ini kita klik next. Oke. Nah, ini cukup klik connect saja. Nah, kalau sudah, nanti kita tinggal tunggu. Nah, kalau sudah, ini kita pilih penamaannya mau pakai yang mana. Ini yang sudah disediakan. Tapi kalau misalkan teman-teman mau kasih nama menghubungkan ke wifi, harap tunggu. Nah, ini kasih aja nama, misalkan Wifi terhubung. Swiss C6N gitu. Kita save. Pendaftaran platform berhasil. Oke, kalau sudah, kita bisa klik next ya. Nah, ini kalau misalkan teman-teman mau trial untuk cloudnya, silahkan ya. Kemudian kalau misalkan enggak, di close aja. Nah, ini sudah tertambahkan ya teman-teman.